metabolisme lipid. Minggu lalu kita telah belajar tentang bentuk-bentuk lipid, transportasinya dari makanan ke liver, kemudian ke peredaran darah. Sekarang kita belajar tentang biokimianya. Lemak ini di dalam darah kan diangkut dalam bentuk kilomikron ya. Terus kemudian atau dalam bentuk lipoprotein ya. Kilomikron lipoprotein yang sangat kecil. Dan di dalamnya terdapat asam lemak ya. Lemak ini sumber energi, cadangan sumber energi kita ya. Di hewan itu juga menjadi sumber energi ya, disimpan dalam sel-sel adiposa seperti kita. Kemudian kalau tumbuhan itu disimpannya di biji ya. Ini adalah ringkasan tentang metabolisme lemak. Jadi intinya lemak masuk ya. Diet itu makan, artinya diet itu makan. Bukan diet seperti yang umumnya kita tahu ya, mengurangi makan. Malahan kalau diet ini adalah makan, asupan atau makan ya. Diet lipid ya. Di sini ada penjelasan lain tentang karbohidrat dan protein. Itu bab yang lain ya. Jadi lipid nantinya akan dipecah menjadi asam lemak ya. Asam lemak kemudian menjadi TG ya kan. Nah, menjadi TG itu namanya esterifikasi ya. Tapi kalau TG menjadi asam lemak itu namanya lipofisis. Nah, kemudian dari asam lemak itu nantinya akan masuk ke siklus asam sitrat ya. Tapi itu melalui proses oksidasi beta. Jadi ada salah satu mekanisme ya, beta oksidasi namanya. Ya. Itu nanti hasil dari beta oksidasi akan membentuk menjadi kolesterol atau keton ya. Kolesterolgenesis atau ketogenesis ya. Nah, ini intinya seperti itu ya, perubahannya seperti itu. Nah, kolesterol sendiri nantinya kan akan berubah bentuk ya, menjadi entah nanti dilapisi protein dan seterusnya ya, jadi kilomikron, LDL, HDL dan seterusnya ya kan. Baru nanti bisa beredar di aliran darah. Nah, seperti itu. Kemudian metabolisme lipid ini ada dua ya, yaitu adalah degradasi dan biosintesis. Yaitu degradasi yaitu penghancuran ya, pemecahan. Kemudian kalau biosintesis berarti pembentukan. Kalau pemecahan nantinya akan dipecah menjadi asam lemak melalui proses oksidasi ya. Dicerna, diserap dan transport dalam bentuk asam lemak ya. Dalam bentuk asam lemak yang lain, jadi bentukannya tergantung apa kebutuhannya. Kemudian prosesnya adalah oksidasi. Ada istilah beta oksidasi dan alfa oksidasi. Kalau lemak ini adalah beta oksidasi karena pembentukannya 2 atom C. Kalau alfa 1 atom C. Dan biosintesis yaitu pembentukannya. Ya, pembentukan sesuai dengan kebutuhannya ya. Mau jadi asam lemak, triasil gliserol atau TG, trigliserid, dan jadi fosfolipid ya. Jadi lemak untuk diangkut ke organ tertentu harus dalam bentuk fosfolipid. Nah, kemudian kolesterol dan steroid. Nah, ini ya kolesterol, steroid mungkin untuk kebutuhan membran sel atau hormon, ya kan? Seperti itu. Nah, kemudian adalah sintesis asam lemak. Nah, sintesis asam lemak ya yang pertama, biosintesis asam lemak. Di sini ada siklus pembentukan asam lemak de novo atau sintesis de novo, yaitu merupakan pembentukan asam lemak. Asam lemak disebut juga palmitat ya, makanya ada merek minyak namanya Palmia. Jadi sintesis de novo ini pembentukan asam lemak dari asetil-CoA. Masih ingat enggak asetil-CoA dari mana? Asetil-CoA itu dari hasil oksidasi asam pirufat, ya toh? Oksidasi asam pirufat itu asalnya dari mana? Dari proses glikolisis. Glikolisis kan dari glukosa. Jadi di sini adalah peran glukosa dalam membentuk asam lemak. Glukosa ya terjadi glikolisis menjadi pirufat. Pirufat akan masuk ke TCA cycle ya, menjadi sitrat
sitrat akan menjadi asetil-CoA. Nah, asetil-CoA ini nantinya akan berubah menjadi asam lemak. Nah, proses de novo ini terjadi di dalam sitosol. Jadi, organel bernama sitosol. Asetil-CoA, jadi asetil-CoA tadi itu merupakan bahan dasarnya untuk sintesis asam lemak. Ya. Asetil-CoA terbentuk dari mana tadi? Asam pirulfat yang ada di dalam mitokondria. Nah, asetil-CoA keluar dari mitokondria itu harus dalam bentuk sitrat setelah bereaksi dengan oksaloasetat. Nah, biosintesis ini artinya terjadi di sitosol. Biosintesis dari asetil-CoA ini terjadi di sitosol. Nah, di situ terjadi setelah keluar ke mitokondria. Nah, di situ terjadi pemanjangan rantai asam lemak. Ya. Kemudian terjadi desaturasi. Ya. Jadi artinya dari sitosol ke mitokondria, ya, di sitosol biosintesisnya dari asetil-CoA, kemudian terjadi pemanjangan rantai asam lemak dan desaturasi, ya, itu di mitokondria dan di retikulum endoplasma. Nah, biosintesis asam lemak ini juga perlu malonyl-CoA, makanya ini ada asetil-CoA menjadi malonyl-CoA. Jadi asetil-CoA pun bisa langsung menjadi asam lemak, tapi dia juga membutuhkan malonyl-CoA, ya, sebagai substrat, ya. Nantinya baru bisa menjadi asam lemak. Namun kalau membutuhkan malonyl-CoA sebagai substrat, ini perlu ATP, ya, perlu energi. Biosintesis asam lemak ini selain terjadi di eukariotik, tapi juga terjadi di prokariotik. Jadi sama-sama terjadi sintesis asam lemak. Selanjutnya adalah biosintesis Tg. Nah, awalnya sebelum jadi Tg itu berasal dari gliserol fosfat, ya, di sini gliserol fosfat. Gliserol fosfat sendiri terbentuk dari gliserol atau dari dihidroksiaseton fosfat, ya. Jadi gliserol fosfat itu berasal dari gliserol atau dihidroksiaseton fosfat. Nah, kemudian gliserol sendiri itu dari mana? Ya, gliserol itu dari liver. Kalau dihidroksiaseton fosfat itu dari usus atau jaringan adiposa, ya. Jadi jaringan untuk menyimpan lemak itu namanya adiposa, ya, bukan mariposa tapi adiposa, ya. Nah, kemudian gliserol tadi kan dari hati atau dari ginjal, ya. Gliserol itu dari mana sih? Dari proses mana sih? Kok bisa ada di mana tadi, liver atau di ginjal? Jadi gliserol itu berasal dari gliserol 3-fosfat, ya. Gliserol 3-fosfat itu merupakan berasal dari produk-produk proses glikolisis. Kalian coba lihat lagi, ya, proses glikolisis itu tuh ada nggak gliserol 3-fosfat. Ya, kemudian ada lagi dari proses fosforilasi gliserol oleh ATP, ya. Ya, dari jaringan yang banyak mengandung enzim gliserol kinase, ya. Seperti itu. Nah, kemudian gliserol tadi juga berasal dari mana? Dihidroksiaseton fosfat tadi, ya. Di mana tadi? Usus, ya. Dan juga di jaringan adiposa. Ya, jadi intinya gliserol ini nantinya akan jadi gliserol fosfat. Nah, setelah jadi gliserol fosfat, maaf tadi masih mematikan notif WA, ya. Setelah jadi gliserol fosfat, ya, ini akan bereaksi
bereaksi dengan apa? Dengan dua molekul asil CoA ya. Asil CoA dan asetil CoA itu beda ya Kak ya. Jadi kalau prosesnya kalau di metabolisme lemak itu fokusnya adalah nanti ke asil CoA. Strukturnya sendiri juga beda antara asil CoA dan asetil CoA. Kalau asil CoA ya, kalau asil CoA itu tidak mengandung CH3, sedangkan kalau asetil itu ada gugus CH3-nya. Ya, jadi intinya asil CoA itu membantu ya dalam metabolisme lemak itu asil CoA. Nah, kalau asetil CoA itu fokusnya ke juga lemak juga ya, tapi juga dari karbohidrat dan protein ya. Nah, kemudian fosfat tadi bereaksi sama dua asil CoA atau asil koenzim A. Ko itu artinya koenzim ya Kak ya. Jadi salah satu zat yang membantu proses kerja enzim itu namanya koenzim ya, asistennya enzim ya. Jadi yang membantu kerja enzim, nanti kita ada materi tentang enzim ya, supaya dia tuh kerjanya cepat. Nah, itu ada koenzim ya kan, seperti itu. Jadi kembali lagi ya ke gliserol fosfat menjadi asam fosfatidat itu karena bereaksi dengan dua molekul asil CoA. Nah, kemudian dari asam fosfatidat dia akan menjadi 1,2 digliserida ya. Di sini terjadi hidrolisis Kak. Jadi asam fosfatidat menjadi digliserida itu terjadi reaksi hidrolisis asam fosfatidat tadi. Dihidrolisis oleh suatu enzim namanya fosfatase. Namanya enzim kan pasti membantu katalis ya, sebagai biokatalisator, membantu katalis sehingga menjadi 1,2 digliserida atau digliserida ini. Kemudian digliserida akan menjadi TG setelah dia mengalami asilasi ya, dimana asilasi ini proses ketika asil CoA terikat pada atom C nomor 3. Nah, baru akhirnya digliserida ini menjadi TG ya. Jadi seperti itu ya proses terbentuknya TG. Baik, kemudian adalah biosintesis fosfolipid. Fosfolipid fungsinya apa? Masih ingat? Itu membentuk apa? Sel, membran sel ya, bentuk membran sel. Atau juga fosfolipid kan terkandung juga pada lipoprotein kan? Nah, jadi pembentukan fosfolipid ini asalnya dari digliserid. Nah, digliserid masih ingat ya, dari proses biosintesis TG ya kan, 1,2 digliserida di pembahasan sebelumnya. Ya, jadi 1,2 digliserida ini kalau berikatan dengan sitidin fosfat atau CDP. Ya, CDP itu sitidin fosfat. Kalau berikatan dengan sitidin fosfat kolin akan jadi fosfatidil kolin. Kalau dengan sitidin fosfat etanolamina akan jadi fosfatidil etanolamina ya. Jadi ada dua kemungkinan. Nah, kemudian fosfatidil etanolamina ini fosfatidil etanolamina bisa menjadi fosfatidilserin ya apabila bereaksi dengan serin ya, terjadi dekarboksilasi ya, seperti ini ya. Tapi fosfatidilserin juga bisa menjadi fosfatidil etanolamina ya, jika ada pergantian gugus serinnya. Jadi mana fosfat yang terbentuk? Jadi fosfolipid itu ada beberapa jenis ya. Tadi yang pertama ada fosfatidilkolin, fosfatidil etanolamina, dan fosfatidilserin. Jadi ketiga-tiganya ini merupakan pembentuk membran sel juga, tapi perbedaannya adalah polarisasinya, non-polarnya ya kan. Jadi kan kalau non-polar kan sulit ya, larut di air. Tapi yang paling sulit itu adalah fosfatidil etanolamina ya, dibandingkan yang lain ya. Kalau fosfatidilserin ada muatannya, nah perbedaannya seperti itu. Terus kalau fosfatidilkolin disebut juga lecitin. Ini adalah biosintesis kolesterol ya. Jadi
pembentukan kolesterol asalnya dari proses oksidasi asam pirufat ya, dari asetil-CoA. Nah, asetil-CoA kan dari oksidasi asam pirufat dari proses glikolisis ya kan. Jadi asetil-CoA dari THCA cycle ini akan menjadi HMG-CoA. HMG koenzim A menjadi mevalonat, kemudian menjadi isopenteryl PP, kemudian menjadi geranil PP, dan seterusnya sampai menjadi farnesil PP, dan selanjutnya menjadi squalen, lanjut kemudian sampai menjadi kolesterol. Nah, untuk pengetahuan, jadi ada salah satu obat yang selalu diberi ya kepada pasien-pasien dengan kadar kolesterol yang tinggi ya, yaitu yang paling sering kita dengar adalah dari golongan statin, yaitu adalah simvastatin ya. Coba mungkin dari kalian ada yang tahu ya tentang simvastatin. Biasanya paling rendah adalah 10 mg ya, diberikan kepada pasien yang ketika tes kolesterol menggunakan VO-CT itu Kak, biasanya itu di atas 200. Nah, statin ini cara kerjanya adalah dia akan menghambat atau menginhibisi sebagai inhibitor dari HMG-CoA reduktase. Tugasnya HMG-CoA reduktase itu apa? Yaitu merubah HMG-CoA menjadi mevalonat ya. Jadi ada salah satu enzim ya yang membuat liver itu terus memproduksi kolesterol. Kalian tahu kan kolesterol itu selain dari asupan makanan adalah dari liver kita sendiri bisa memproduksi kolesterol. Nah, ini dengan dihambatnya HMG-CoA reduktase maka akan mengurangi kerja sel untuk memproduksi sel liver ya, hepatosit, untuk memproduksi kolesterol. Nah, ini ya statin ya menghambat HMG-CoA reduktase dan mengaktifasi suatu protein ya, suatu protein namanya adalah SREBP ya, sterol regulation element, B-nya apa ya, binding protein ya, SREBP. Jadi sterol regulation element binding protein ya, itu protein yang dimana akan mengatur ekspresi gen untuk memberi kode kepada LDL. Nah, kalau reseptor LDL ini meningkat, akan juga meningkatkan penyerapan LDL di dalam plasma. Jadi kalau LDL berhasil diserap, kan kalau LDL tidak berhasil diserap malah teroksidasi ya, malah dicaplok sama makrofag ya, karena dianggap benda asing, terus sehingga menjadi foam cell. Masih ingat ya? Nah, kalau berhasil diserap akan menurunkan kadar LDL di dalam plasma. LDL itu kemarin bahasa lainnya adalah lemak jahat, sehingga kadar LDL-nya akan turun. Nah, selain turun, 70% reseptor LDL ini akan bisa diekspresikan sama hepatosit ya, kemudian bisa dirubah atau diekspresikan menjadi berbagai sel di dalam tubuh gitu ya. Jadi artinya obat lemak ini membantulah ya di dalam proses biokimiawi. Nah, ini sangat besar sekali perannya, tapi tidak berperan dalam menghancurkan lemak yang sudah membentuk plak. Nah, masih ingat ya,
penjelasan Bu Rahma minggu lalu. Kalau sudah membentuk plak, artinya sudah terbentuk protein nih ya, sudah terbentuk lemak ya, padatan lemak di pembuluh darah yang nggak bisa dihancurkan oleh simvastatin. Tapi simvastatin akan menghambat pembentukan atau produksi kolesterol itu. Nah, seperti itu. Menghambat produksi kolesterol yang memang umumnya normalnya diproduksi terus-menerus oleh liver. Ini adalah proses oksidasi asam lemak ya, yaitu pemecahan asam lemak. Sebelumnya kita belajar pembentukannya asam lemak ya dari asetil-CoA. Asetil-CoA dari proses oksidasi asam pirufat ya. Bahannya pirufat. Nah, pirufat sendiri dari proses glikolisis dari glukosa. Kalau ini sudah terbentuk asam lemak, nah kemudian oksidasinya gimana, pemecahannya bagaimana? Ini sama-sama terjadi di mitokondria ya, meskipun pembentukan asam lemak awalnya di sitosol kemudian di mitokondria ya. Ini setelah terbentuk asam lemak di mitokondria, oksidasinya bagaimana ya? Asam lemak menjadi asil asam lemak CoA, di situ ada perubahan ATP menjadi AMP dan juga pembentukan fosfoenol pirufat atau PPI. Nah, asil asam lemak akan dirubah menjadi enoil CoA oleh enzim namanya asil CoA dehidrogenase. Nah, dehidrogenase jadi di situ ada pembentukan hidrogen dari FAD menjadi FADH. Selanjutnya enoil CoA kemudian menjadi hidroksi asil CoA oleh enzim enoil CoA hidratase ya. Enoil CoA hidrase atau hidratase. Nah, di situ ada proses bantuan dari H2O ya. Nah, hidroksi asil CoA ya akan berubah menjadi ketoasil CoA oleh enzim hidroksi asil CoA dehidrogenase ya. Nah, hidroksi asil CoA akan menjadi ketoasil CoA yang nantinya akan dipotong-potong menjadi asetil CoA ya. Jadi ketoasil CoA ini ya, hidroksi asil CoA menjadi ketoasil CoA ya, nanti akan menjadi asetil CoA dan beberapa potongan-potongan lemak lainnya ya. Jadi ini asetil CoA, ini beberapa potongan-potongan sisa asam lemak. Nah, asetil CoA yang sudah terbentuk akan lepas dan masuk ke siklus TCA cycle atau siklus Krebs yang nantinya akan menghasilkan energi seperti itu. Sedangkan sisa asam lemak tadi ya, yang ini akan mengulang pada proses atau tahap 2 sampai dengan 5 ya. Jadi prosesnya berputar lagi ya. Jadi enoil CoA, hidroksi asil CoA, ketoasil CoA dan seterusnya. Seperti itu. Secara ringkas ya, asam lemak itu nasibnya itu ada 3 ya. Proses aktivasi ya, pertama pembentukan asam lemaknya ya, kemudian di sitosol ya, aktivasinya di sitosol, kemudian ditransport ke mitokondria. Jadi pertama aktivasi, yang kedua transport ke mitokondria, kemudian yang ketiga adalah dioksidasi oleh beta oksidasi menjadi asetil CoA. Seperti itu. Asetil CoA jadi apa, Bu? Jadi bahan ya di TCA cycle untuk ATP atau untuk energi ya, untuk pembentukan energi dan seterusnya untuk bahan-bahan yang lain seperti itu. Tugas dadakan. Silahkan jawaban dikirim ke kolom komentar sesuai tugas yang saya berikan pada kalian, sesuai absensinya ya. Jadi nanti sertakan di kolom komentar nama dan absennya nomor berapa, lalu jawabannya. Singkat, padat, jelas, dan benar ya. Untuk absen 1 dan 2, silahkan jelaskan fungsi dari apa ya? Bingung. Statin sebagai obat kolesterol. Nah,
dia itu perannya apa sih? Absen 1 dan 2 ya. Absen 3 dan 4. Apakah fungsi dari enzim HMG koenzim A reduktase ya? Apakah fungsi HMG koenzim A reduktase? Kemudian absen 5 dan 6. Bagaimana caranya lemak itu bisa mengalir di aliran darah? Padahal lemak itu kan tidak larut dalam pelarut ya, seperti air dan darah. Nah, bagaimana? Absen 7 dan 8. Apakah peran glukosa dalam pembentukan asam lemak? Kemudian 9-10 ya. 9-10. Apakah fungsi malonyl CoA pada sintesis asam lemak? Kemudian 11 dan 12. 11 dan 12, absensi 11 12 ya. Dari mana asal gliserol? Ya, dalam biosintesis TG itu kan bahannya gliserol. Dari mana asalnya gliserol? Kemudian 13-14. Apakah perbedaan dari asil CoA dan asetil CoA? 13-14 ya. Lanjut 15-16. Pada pembentukan ketoasil CoA ya menjadi asetil CoA itu ada sisa-sisa asam lemak. Kemana perginya sisa-sisa asam lemak dari ketoasil CoA itu? 17-18 ya. Jelaskan bagaimana asam lemak itu bisa pindah dari sitosol ke mitokondria. Ya. 19-20 terakhir ya. Bagaimana bisa ketogenesis itu terjadi? Ya, kapan ketogenesis itu terjadi? Nah, gitu ya maksudnya ya. Kapan ketogenesis itu terjadi? Ketika apa? Seperti itu. Sudah ya. Selanjutnya ya untuk pengetahuan aja. Jadi tadi kan pembentukan asam lemak aktivasinya di sitosol ya. Di sitosol sudah aktif asam lemak, maka dia harus masuk ke mitokondria ya. Untuk dia itu nantinya akan dioksidasi. Nah, transport ke mitokondria ini dibantu oleh suatu protein namanya karnitin yang memerlukan suatu kurir ya. Kurir namanya karnitin. Jadi kalian lihat ini adalah sitosol, kemudian di situ ada membran luar dan membran dalam. Ya, membran 1 dan membran 2. Karnitin asil transferase 1 dan karnitin asil transferase 2 ya. Nah, di situ ya asam lemak ya yang sudah aktif ya, fatty asil CoA ya, dia akan bisa melewati membran 1, membran yang pertama dibantu oleh karnitin asil transferase 1. Nah, kemudian berikatan kan dengan karnitin. Nah, dia perlu keluar lagi ke lapisan kedua ya melalui suatu gate yang diaktifkan dibantu oleh karnitin asil transferase 2 ya. Baru fatty asil karnitin ini masuk ke mitokondria seperti itu. Lanjut ketogenesis atau pembentukan keton ya. Jadi keton ini terbentuk ketika tubuh ini lapar dan tidak ada cadangan lemak, cadangan glukosa ya untuk energi ya. Ketogenesis ini terbentuknya pun sebenarnya dari lemak juga ya. Jadi ketogenesis itu yaitu pembentukan suatu senyawa keton
ya. Pada saat lapar banget seperti orang diabetes ya, itu dia glukosa nggak ada dan sumber energi lain nggak ada, akhirnya dia memecah keton sebagai sumber energi, terjadinya di liver ya. Kalau pembentukan keton itu tinggi di urin itu ketonuria, kalau di darah ketonemia ya. Ini terjadi jika karbohidrat atau insulin kurang, mobilisasi asam lemaknya meningkat ya, jadi pembentukan pergerakan asam lemak dan pembentukannya meningkat. Nah, ini akibat dari gula tidak bisa digunakan dengan baik, akhirnya lemak yang berperan dalam pembentukan energi. Nah, lemaknya bukan lemak dari proses gluconeogenesis ya, tapi dari jalur yang lain yaitu ketogenesis ya. Nah, kalau gluconeogenesis kan pembentukan glukosa dari karbohidrat, lemak, protein ya kan, yang nantinya akan dirubah jadi asetil-CoA masuk ke TCA cycle. Nah, seperti itu. Tapi kalau ketogenesis, nah kita lihat itu ternyata dari kelebihan asetil-CoA ya, ekses asetil-CoA dari yang derived dari beta oxidation fatty acid. Nah, tadi kan asetil-CoA dari oksidasi beta asam lemak ya kan. Nah, kalau berlebihan akhirnya tersimpanlah menjadi keton. Nah, prosesnya adalah seperti ini ya. Oksidasi asam lemak ya tadi akan jadi asetil-CoA ya. Asetil-CoA akan menjadi asetoasetil-CoA ya oleh enzim tiolase. Kemudian dengan bantuan HMG-CoA sintase akan menjadi hidroksimetil glutaril CoA. Kemudian menjadi asetoasetat ya oleh enzim HMG-CoA liase ya. Kemudian asetoasetat ini akan menjadi aseton ya tanpa bantuan enzim alias non enzimatik ya. Seperti itu. Jadi mekanisme pembentukan keton ini apabila kebanyakan terbentuknya asetil-CoA dari asam lemak. Jadi kelebihan lemak disimpan. Tapi penyimpanan ini nanti akan berguna ketika tidak ada asupan, bukan berguna ya, jadi digunakan ya. Karena kan dampaknya juga buruk ya, penggunaan keton sebagai energi ini digunakan ketika tubuh nggak bisa gluconeogenesis, nggak ada bahan untuk gluconeogenesis ya, untuk glikolisis apalagi ya. Kemudian ketosis yaitu kejadian di mana banyaknya keton di dalam tubuh, penggunaan keton sebagai sumber energi ini terlalu berlebih ya, sehingga darah menjadi asid atau asam, pH-nya asam ya. Jadi juga kepada pankreas yang tidak bisa menghasilkan insulin ya, atau insulinnya terlalu sedikit dan seterusnya, sehingga sel tidak mendapatkan nutrisi glukosa. Nah, akhirnya proteslah si sel, mana ini makananku ya kan, nggak ada makanan, akhirnya dipecahlah keton sebagai sumber energi. Namun berlebihannya keton di dalam tubuh menyebabkan ketoasidosis, yaitu kondisi di mana pH darah itu banyak pH darah jadi asam karena kandungan keton yang tinggi. Kandungan keton yang tinggi akan bisa meracuni, yang paling berbahaya adalah otak. Otak yang banyak ketonnya itu nanti akan menyebabkan tidak sadarkan diri atau koma ya. Seperti itu. Jadi sering terjadi kepada pasien-pasien diabetes mellitus. Demikian tadi materi kita tentang metabolisme lemak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.